Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022, hari biasa pekan ketiga Paskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sesudah mendengarkan semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Santo Thomas Aquinas sebagai tokoh penting Gereja Katolik pernah mengatakan demikian, "Harapan paling puncak dalam iman Kristiani adalah hidup kekal." Seperti yang selalu kita ucapkan dalam kredo, kita selalu mengucapkan demikian, percaya akan kebangkitan badan dan hidup kekal. Pada akhir zaman nanti kita sama-sama berharap akan dikumpulkan lagi dalam hidup kekal bahagia bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dan para kudusnya. Sehingga saudara-saudariku yang terberkati, saat hidup di dunia ini bukan sekedar untuk menyiapkan kematian kita hidup di dunia supaya nanti kita bisa hidup kekal bersama Bapa di surga. Bila kita hanya meyakini hidup hanya untuk mati, betapa sia-sianya hidup kita di dunia ini. Orang akan bisa hidup seenaknya saja, karena untuk apa berbuat baik, berbuat amal kasih, susah-susah berbela rasa, toh pada kenyataannya sama-sama mati. Hidup di dunia yang bersifat sementara ini, kata pemazmur mengatakan 70 tahun atau 80 jika kuat. Menjadi saat yang tepat untuk memperlayak dan memperpantas diri kita untuk pada saatnya nanti diperkenankan ambil bagian dalam hidup yang kekal yang akan dianugerahkan kepada kita. Sehingga semoga saja kesibukan kita dengan segala hal duniawi jangan sampai lalu mengabaikan fokus pandangan kita akan keabadian, akan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Karena pada saatnya nanti kita akan diperbolehkan ambil bagian atau tidak dalam hidup kekal itu, tergantung dari apakah kita pada saat ini sudah berani memilih atau tidak, berani memperjuangkan atau tidak, dan hidup dalam suasana hidup yang kekal itu. Santo Petrus pada hari ini sebagai wakil dari ke-11 murid yang lain menegaskan bahwa mereka ingin ikut ambil bagian dan memutuskan hidup dalam kekekalan itu, di mana ketika banyak orang meninggalkan Yesus oleh karena pengajarannya yang keras tentang roti hidup, di mana Tuhan mengatakan, "Aku adalah roti hidup, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan mendapatkan hidup kekal." Banyak orang mendengar pengajaran itu aneh dan keras. Dan pada saat itu
Tuhan Yesus menantang para murid-Nya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu mereka memutuskan dengan mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sabda Tuhan yang tetap dan tidak berubah ini menjadi jaminan di tengah perubahan dan ketidakpastian hidup kita. Tinggal bersama Tuhan Yesus dan setia mengikutinya akan memperoleh anugerah hidup kekal itu. Dan sebaliknya, kalau kita meninggalkan Tuhan dan tidak mau atau acuh terhadap ajarannya, berarti kita memilih untuk kehilangan hidup kekal itu. Sehingga sabda Tuhan tetap menjadi pedoman hidup kita, pelita di tengah gelap pekatnya dunia, dan kita diajak untuk membenarkan sabda Tuhan itu dalam praktek harian kita. Saudara-saudariku yang terberkati, di tengah dunia yang cepat berubah ini, semoga sikap hati kita kepada Tuhan Yesus tetap sama, sebab Dia tidak akan pernah berubah. Ia selalu setia, berpegang pada janjinya. Bila kita tetap bertahan dalam iman di tengah dunia yang cepat berubah dan menawarkan kemudahan, maka kita akan memperoleh hidup itu. Kita akan mendapatkan ganjaran keselamatan kekal. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, yang menguatkan dan menyegarkan iman kami. Semoga kami tetap mampu memahami tanda-tanda hadir-Mu dan tinggal tetap dalam kerajaan-Mu dengan mau setia memperjuangkannya setiap hari dalam pelayanan kepada sesama dan dengan cara hidup yang semakin berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.